Cinta Hana episode 7. Hana terbangun di pagi hari dengan perut yang mual seperti diaduk-aduk. Berlari ke kamar mandi dan mencoba memuntahkan semuanya. Tapi nihil, dia hanya mual dan tidak bisa memuntahkan apapun. Ada apa dengan dirinya? Mike yang mendengar suara Hana segera bangun dan bergegas ke kamar mandi, di mana Hana berada saat ini. "Kenapa sayang?" "Aku hanya mual." Mike mendegang seutuhnya. "Apa kamu hamil?" Kali ini giliran Hana yang menegang seutuhnya. Hamil? Kenapa tidak terpikirkan hal tersebut dalam otaknya? Raut wajahnya kini berubah menjadi raut bahagia. "Astaga Mike, aku bahkan tidak berpikir sampai situ. Ya, mungkin saja aku hamil. Ayo, kita membeli alat tes kehamilan," kata Hana dengan semangat, dan meninggalkan Mike yang saat ini masih diam membatu. Hamil? Itu berarti waktunya bersama Hana tidak lama lagi. Tapi bukankah itu bagus? Kenapa dirinya merasa ada yang salah di sini? Hana dan Mike akhirnya kembali ke apartemen Mike dengan beberapa alat tes kehamilan yang baru saja mereka beli di apotek terdekat. Hana dengan raut wajah bahagia berserinya, sedangkan Mike masih memasang wajah datar tanpa ekspresinya. Hana berlari ke kamar mandi dan mencoba semua alat tes kehamilan tersebut, sedangkan Mike dengan gelisah menunggunya di luar. Bagaimana jika Hana benar-benar hamil? Bagaimana dia mengakhiri semuanya? Tak lama, Hana keluar dengan air mata di pipinya. Mike sontak menghampirinya, ingin mengetahui apa yang terjadi. "Ada apa sayang?" Hana langsung memeluk tubuh Mike. "Aku tidak hamil, Mike. Semua alatnya negatif," kata Hana yang entah kenapa sontak membuat Mike menghela napas lega. "Tenang sayang, masih ada lain waktu," kata Mike menenangkan Hana, sedangkan Hana masih sedikit risak dalam pelukan Mike. Dara yang sedang bersiap-siap berangkat ke kantor tiba-tiba terpaku saat mendapati sosok di hadapannya. Sosok yang berdiri tegak memandangnya dengan wajah datar seperti biasanya. "Mas Revan?" Tanpa sadar, Dara menyebut nama lelaki tersebut. "Pagi Dara." Revan sedikit melemparkan sebuah senyuman kepada Dara. Senyuman itu. Senyuman yang sedikit dirindukan oleh Dara. "Mas Revan, kenapa kesini pagi-pagi seperti ini?" "Aku ingin menemui Hana. Apa dia ada?" Dan Dara sontak memucat saat tiba-tiba Revan menanyakan keberadaan adiknya tersebut. Itu Hana." Revan mendekatkan tubuh dan wajahnya ke arah Dara, membuat Dara sedikit mundur karena kedekatan yang terjadi di antara mereka. "Kamu gugup? Ada yang kamu sembunyikan dariku?" "Tidak, aku tidak menyembunyikan apapun. Hana hanya sudah berangkat terlebih dahulu." "Benarkah?" "Iya, aku tidak mungkin berbohong padamu, Mas," kata Dara masih penuh dengan kegugupan. "Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu," kata Revan yang saat ini sudah membalikkan badannya
dan berjalan menuju mobil yang terparkir di hadapannya. Dara menghela napas panjang. Akhirnya dirinya bisa menghirup udara segar setelah tadi sempat menahan napas karena gugup dengan kedekatannya bersama Revan, kakak dari sahabatnya, Hana. "Hei, sedang apa kamu di situ? Ayo, aku akan mengantarmu ke kantor," teriak Revan yang saat ini sudah berada di balik kemudi mobilnya, membuat Dara ternganga. Benarkah Revan akan mengantarnya ke kantor? Astaga, lelaki itu memang berubah menjadi lelaki pendiam dan dingin sejak beberapa tahun terakhir. Namun, tentu saja perhatiannya masih sama seperti dulu. Meski sedikit berkurang, tapi tak mengurangi perasaan Dara terhadapnya. Perasaan. Dara turun dari mobil Revan ketika mereka sudah sampai di halaman kantor tempat Dara bekerja. "Terima kasih, Mas, sudah mau mengantar," kata Dara dengan sopan sambil menganggukkan kepalanya. "Lain kali, mintalah kekasihmu menjemput. Tidak baik jika selalu naik kendaraan umum sendiri," kata Revan yang masih nampak dengan wajah datarnya. Dara hanya mengangguk mengiyakan, padahal hatinya terasa diaduk-aduk tak karuan mendengar perkataan dari Revan tadi. Tak lama Revan pamit pergi, sedangkan Dara merasa seakan-akan kakinya sudah lemas karena terlalu lama dekat dengan lelaki tersebut. Hana heran saat mendapati Dara sedang duduk melamun di dalam ruangan kecilnya. Ada apa dengan sahabatnya tersebut? Dara tersenyum-senyum sendiri dan wajahnya seakan merona memerah. "Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, Dara?" Pertanyaan Hana membuat Dara sedikit terkejut dan kelabakan. "Hei, sejak kapan kamu di situ?" tanya Dara sambil membenarkan tatanan rambutnya. "Cukup lama untuk mengetahui bahwa pagi ini kamu sedang berbunga-bunga. Apa yang terjadi denganmu, Dara?" Dara menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang terjadi, Hana. Aku hanya sedikit senang." "Apa yang membuatmu senang?" "Ayolah Hana, ini hanya rasa senang biasa saja. Dan kenapa kamu ke ruanganku? Kamu membutuhkan sesuatu?" Dara mencoba mengalihkan topik. "Kata Dini tadi, kamu datang bersama dengan lelaki yang mirip dengan kakakku. Apa itu benar?" Sontak Dara kembali salah tingkah dengan pertanyaan Hana. Hana yang melihat gelagat Dara langsung menaikkan sebelah alisnya sambil berpikir. "Dara, jangan-jangan yang membuatmu memerah sejak tadi adalah Mas Revan, kakakku?" Dara sungguh terkejut dengan tebakan Hana yang ternyata tepat pada sasaran. Mike dengan tampannya menunggu seseorang di bandara. Dia adalah Carrie Wagner, tunangannya yang tinggal di Jerman. Akhir-akhir ini, Mike memang jarang sekali menghubungi Carrie. Entah itu karena sibuk atau karena Hana. Mike sendiri pun tak tahu. Carrie akan tinggal sementara di rumahnya bersama dengan ibunya. Mungkin seminggu Carrie akan berada di sini. Carrie dulunya adalah tetangga sekaligus teman kecil Mike saat tinggal di Jerman. Mereka tumbuh bersama sebagai sahabat. Tapi kemudian ide untuk menikah datang ketika mereka duduk di bangku perguruan tinggi. Sebenarnya
Walau status mereka sebagai tunangan, namun hubungan mereka tak lebih dari sekedar berteman. Mike sangat menghormati Carrie, begitupun sebaliknya. Tak ada getar-getar aneh yang meliputi diri Mike saat bertemu dengan Carrie. Tidak seperti saat dirinya bertemu dengan Hannah. Nama itu lagi. Mengingat namanya saja, bahkan membuat Mike sedikit tersenyum. Haruskah dirinya menceritakan tentang Hannah kepada Carrie? Akhirnya, wanita tinggi dan cantik bak model itu pun datang dengan penampilan modis seperti biasanya. Carrie bahkan tak canggung lagi dan langsung memeluk Mike yang sudah menyongsongnya. Begitupun dengan Mike yang tak canggung lagi mengecup singkat bibir Carrie. "Bagaimana kabarmu?" tanya Mike seraya mengajak Carrie keluar dari bandara. "Baik, aku hanya merindukanmu," jawab Carrie sambil tersenyum. "Aku juga," kata Mike yang diikuti dengan mengecup pelipis Carrie. Bersambung, sampai jumpa di episode 8-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya. Bye-bye.